Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Bab 841. Lorin merasakan kelembutan Charlie ketika dia menyeka udara matanya. Dan pada saat yang sama juga merasakan kepedihan saat mendengar pengakuan emosionalnya yang tegas tentang Claire. Dia berkata dengan suara serak, "Charlie, jika Claire benar-benar mencintaimu, aku tidak akan pernah mengganggumu. Tapi kamu tahu, dia menikahimu karena janji kepada kakeknya. Bagaimana diagendakan? Bersikeras dengan perasaanmu sendiri. Mengapa kalian tidak mencari kebahagiaan masing-masing?" Setelah mengatakan itu, Lorin tidak bisa menahan tangisnya dan bertani, "Apa kekuranganku dengan membubarkan Claire? Katakan padaku. Saya akan mencoba yang terbaik untuk menyusulnya. Kamu jangan menolakku begitu cepat. Beri aku kesempatan." "Oke." Charlie berdiri dan menggelengkan kepalanya. "Lorin, terkadang kamu tidak memahami pikiran seorang pria. Kamu mencintaiku karena kamu berpikir bahwa aku baik padamu. Sama denganmu. Ini alasanku mempertahankan Claire di sisiku. Apakah dia mencintaiku atau tidak, aku tidak terlalu peduli untuk mengetahuinya. Sama seperti yang kamu lakukan padaku. Bahkan jika aku tahan berkali-kali bahwa aku sudah menikah dan aku tidak tertarik pada wanita selain Claire, bukankah kamu terus mengaku padaku?" Lorin segera mengerti fakta ini. Charlie memperlakukan Claire sama seperti dirinya memperlakukan Charlie. Begitu Charlie mengatakan itu, dia langsung sadar. Namun, setelah menyadarinya, dia juga merasa sangat tidak nyaman di hatinya. Sama seperti Charlie yang tidak mau melepaskan Claire namun caranya, Lorin juga tidak mau melepaskan Charlie namun caranya. Jadi, dia menyeka matanya, menatap Charlie, dan berkata dengan keras kepala, "Kamu tidak ingin melepaskan Claire, dan aku juga tidak ingin menyerah padamu. Karena kamu bisa menunggu Claire, aku juga bisa menunggumu juga. Tidak peduli berapa lama aku menunggu. Tidak masalah, aku akan terus menunggu." Charlie menghela nafas. "Yah, karena kamu telah memutuskan, aku akan menghormati keputusanmu." Bagaimanapun, Charlie melihat waktu dan berkata, "Sudah larut, kembali ke kamarmu dan istirahat." Lorin mengangguk ringan dan berkata, "Silakan, aku ingin duduk dulu sebentar di sini." Charlie bersenandung, lalu melangkah ke atas. Setelah Charlie pergi, Lorin duduk di sofa dengan perasaan campur aduk. Ada keluhan, keengganan, kesedihan, dan kesedihan. Semua jenis emosi muncul di pikiranku, membuatnya terjerat. Lorin merasa bahwa Charlie mungkin satu-satunya pria dalam hidupnya yang akan dia cintai sepenuh hati. Jika dia tidak bisa bersama dengannya, maka dia tidak akan pernah bertemu dengan pria yang membuat hatinya bergelora seperti ini lagi. Dia tidak bisa menahan perasaan sedih ketika dia berpikir bahwa dia mungkin tidak akan pernah mendapatkan pria yang paling dia cintai. Mungkinkah dia ditakdirkan untuk merindukan Charlie dalam hidupnya? Tidak. Dia tidak percaya. Dia percaya bahwa Tuhan mengirim Charlie ke sisinya 2 kali dan meminta untuk menyelamatkannya dari bahaya. Dan dia tidak akan terburu-buru. Dia pasti bisa mendapatkan akhir yang sempurna untuk dirinya, selama dia bisa bertahan dengan hati yang tulus. Sabar, bertahan, sampai mendapat kemenangan. Charlie membuka pintu kamar dengan perlahan. Dia melihat Claire berdiri sendirian di balkon kamar lantai 2. Sosoknya yang sempurna, anggun dan memesona di bawah sinar bulan, yang membuat hati Charlie merasa risih. Memang benar bahwa Claire adalah gadis yang bodoh dan berbakti, tetapi keburukannya lah yang menjadikan kenyamanan untuk tidak menceraikan dirinya sendiri. Dia berbakti kepada Elaine, dan dia juga bodoh pada dirinya sendiri. Tahun itu, segera setelah keduanya menikah, Tuan Wilson meninggal. Saat itu, seluruh keluarga Wilson membujuk Claire untuk menceraikannya. Lagi pula, alasan Claire menikahi dirinya pada awalnya adalah karena keinginan kakeknya. Setelah lelaki tua itu meninggal, semua orang menentang pernikahannya tersebut. Oleh karena itu, keluarganya menantikannya untuk menceraikan dirinya lalu menikahi seorang tuan muda yang kaya dari keluarga besar, untuk mengubah nasib seluruh keluarga Wilson. Namun, dia merasa bahwa ketika dia menikahi dirinya sendiri, dia akan setia pada pernikahannya.
Selama dia tidak meminta cerai, Claire tidak akan pernah menceraikannya. Ini adalah kesetiaannya pada pernikahan dan komitmen pada suaminya. Bab 842. Jika Claire tidak mengandalkan kebodohan dengan keras kepala, dia akan mendengarkan bujukan keluarganya dan menceraikannya sejak lama. Dalam hal ini, nasib seperti apa yang akan dia miliki? Charlie tidak berani berpikir. Sebelum menikah dengan Claire, hidupnya sangat sulit. Karena panti asuhan tidak menerima orang dewasa. Pada ulang tahunnya yang 18, Nyonya Louise membelikannya kue ulang tahun dengan uang yang dia simpan. Merayakan ulang tahunnya yang lalu dengan berat hati mengirimnya keluar dari panti asuhan dengan air mata berlinang. Pada saat itu, Charlie sekali lagi menjadi kesepian dan tak berdaya di dunia ini. Nyonya Louise benar-benar membantu. Dia ingin mencarikannya pekerjaan dan memberinya tunjangan hidup. Tetapi Charlie tidak mau menerimanya. Dia sendiri yang mencari kerja di sebuah lokasi konstruksi. Pada usia 18 tahun dia mengikuti orang lain untuk mengangkut batu bata, pasir, dan semen. Dia enggan menyewa rumah. Jadi dia tinggal di rumah sementara untuk bekerja di lokasi konstruksi. Dia membeli makanan termurah, melakukan pekerjaan yang paling melelahkan, terberat, dan paling kotor. Dia hanya menyimpan sebagian kecil dari uang yang dia peroleh untuk hidup, dan sisanya disumbangkan ke panti asuhan. Karena banyak saudara-saudara di panti asuhan yang tidak berdaya dan kesepian seperti dirinya. Mereka masih sangat muda dan membutuhkan lebih banyak perhatian dan kasih sayang. Bagaimanapun juga, panti asuhan memiliki dana terbatas yang dapat memastikan mereka diberi makan dan pakaian. Tetapi tidak dapat menjamin mereka akan makan dan minum dengan baik. Oleh karena itu, dia dengan sukarela menyumbangkan uang yang dia kumpulkan kepada adik-adiknya untuk meningkatkan kehidupan mereka. Dia bahkan membelikan mereka buku pelajaran agar mereka dapat belajar dengan giat. Ketika dia berada di lokasi konstruksi pada tahun keempat, proyek konstruksi dikerjakan oleh keluarga Wilson. Dan Charlie mulai mengerjakan proyek keluarga Wilson. Pada saat itu, Tuan Wilson datang untuk memeriksa lokasi konstruksi. Dia melihat sekilas bahwa Charlie dan kakeknya tampak hampir sama ketika mereka masih muda. Dan alasan Tuan Wilson mengetahui kakek Charlie adalah karena keluarga Wilson adalah pelayan keluarga Wade 100 tahun yang lalu. Dari generasi kakeknya, kakek Tuan Wilson melarikan diri ke East Cliff untuk menghindari kekacauan. Ketika dia sesak napas karena kelaparan, keluarga Wade menerima mereka. Untuk membalas kebaikan mereka, mereka dengan sukarela menjual diri mereka untuk bekerja sebagai pekerja jangka panjang di keluarga Wade. Pada saat itu, keluarga Wade sudah menjadi salah satu keluarga terbesar di negeri ini. Kepala keluarga Wade sangat baik kepada para pelayannya, mengizinkan mereka untuk menikah dan memiliki anak, sehingga mereka dapat tinggal dan bekerja dalam kedamaian dan kepuasan di keluarga Wade. Ayah Tuan Wilson lahir dan besar di keluarga Wade. Kemudian, ayah Tuan Wilson menjadi dewasa. Dia juga dengan sukarela terus melayani keluarga Wade. Kemudian, Tuan Wilson juga lahir di keluarga Wade. Oleh karena itu, ketika dia masih kecil dan muda, dia dibesarkan di keluarga Wade. Dia juga bekerja sebagai pelayan di keluarga Wade. Orang tua keluarga Wade seusia dengan Tuan Wilson. Keduanya tumbuh bersama. Tentu saja, statusnya sangat besar. Jadi Tuan Wilson mengenalnya. Tetapi Tuan Wade tidak mengenal Tuan Wilson. Setelah perang, keluarga Wade berencana pindah untuk menghindari perang. Saat itu mereka tidak dapat membawa begitu banyak pembantu rumah tangga. Jadi mereka memberi sebagian besar pembantu rumah tangga tunjangan yang murah hati dan mengirim mereka pergi. Pada saat itu, Tuan Wilson mengambil biaya tunjangan keluarga Wade dan kembali ke kampung halamannya. Oleh karena itu, saat dia melihat Charlie, dia sangat yakin bahwa dia pasti keturunan keluarga Wade. Setelah ditanya berkali-kali oleh Tuan Wilson, akhirnya Charlie mengungkapkan identitas dan pengalaman hidupnya. Pada saat itu, Tuan Wilson mengambil biaya tunjangan keluarga Wade dan kembali ke kampung halamannya. Oleh karena itu, saat dia melihat Charlie, dia sangat yakin bahwa dia pasti keturunan keluarga Wade. Setelah ditanya berkali-kali oleh Tuan Wilson, akhirnya Charlie mengungkapkan identitas dan pengalaman hidupnya. Pada saat itu,
Tuan Wilson langsung berlutut di tanah dan bersujud 3 kali kepada Charlie. Dikatakan, dia berlutut karena berterima kasih kepada keluarga Wade atas kebaikan mereka kepada keluarga Wilson saat itu. Kemudian, Tuan Wilson membawa kembali ke keluarga Wilson dan menjanjikan untuk menikahkan cucu perempuan tertuanya, Claire. Pada saat itu, Tuan Wilson tidak tahu Charlie akan menjadi seekor naga muda yang memiliki kesempatan terbang ke langit. Tetapi dia merasa bahwa keturunan keluarga Wade yang gambarannya seharusnya tidak menghabiskan seluruh hidup mereka di lokasi konstruksi. Sebagai pelayan keluarga Wade selama beberapa generasi, keluarga Wilson memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk merawat tuan muda tunawisma dari keluarga Wade ini dengan baik dan memberi rumah yang nyaman. Bab 843. Mengenang kembali masa lalunya. Hati Charlie dipenuhi dengan emosi. Hanya ada 2 orang di keluarga Wilson yang benar-benar baik padanya. Salah satunya adalah almarhum lelaki tua Wilson. Dan yang kedua adalah istri Claire. Sekarang Tuan Wilson meninggal. Seluruh keluarga Wilson sangat membencinya. Hanya Claire yang tersisa. Melihat Claire berdiri di balkon dengan wajah sedih, Charlie berjalan perlahan, datang ke balkon, dan berkata kepadanya, "Claire, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Ibu pasti akan kembali dengan selamat." Claire menyadari Charlie telah masuk kamar. Dia memandang Charlie dan berkata dengan marah, "Kamu tidak terlalu peduli padanya. Tentu saja kamu tidak berpikir dia akan mendapat masalah. Bahkan jika dia dalam masalah, kamu tidak akan sedih." Charlie tahu Claire masih marah pada dirinya sendiri. Dia menghela nafas pelan, berjalan ke sana kemari, dan menghibur, "Istriku, aku tahu kamu khawatir ibu menderita atau bahkan dalam bahaya. Kamu memahami karakternya. Jika saat ini dia sedikit menderita, itu bisa bagus untuknya." Claire berkata, "Saya mengerti apa yang kamu maksud. Tapi kuncinya adalah bahwa penderitaannya harus dalam kisaran yang bisa dikendalikan. Jika menimbulkan bahaya, semuanya bisa di luar kendali." Charlie mengangguk dan berkata, "Kita istirahat saja dulu. Besok pagi kita keluar dan mencarinya." "Oke." Claire ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk sedikit dan berkata, "Baik, kita tidur dulu. Besok aku akan pergi ke kantor polisi menanyakan kabarnya. Jika polisi belum dapat menemukan ibu, mereka akan mengirimkan informasi orang yang hilang ke Blue Sky Rescue Team dan membiarkan mereka membantu menarik informasi." "Yah," Charlie buru-buru membujuknya dan berkata, "Blue Sky Rescue Team dapat memobilisasi kekuatan sosial yang kuat. Menemukan seseorang seharusnya tidak menjadi masalah bagi mereka." "Saya berharap begitu," kata Claire, berbalik dan berjalan kembali ke kamar. Charlie mengikuti di belakangnya, merasa sedikit bersemangat di hatinya. Bagaimanapun, malam ini adalah hari yang baik baginya untuk naik level. Dia akhirnya bisa tidur dengan istrinya di satu tempat tidur. Apalagi jika berjalan lancar, saya bisa memaafkan malam pengantin baru dengan istri yang belum tuntas. Memikirkan hal ini, Charlie buru-buru mengikuti ke kamar, dan hendak mengambil pinggang Claire. Lalu langsung ditempatkan di tempat tidur. Tetapi Claire tidak pergi ke tempat tidur. Dia menuju lemari untuk mengambil satu set selimut. Claire menatap Charlie dengan marah, dan berkata, "Yah, kamu masih tidur di lantai malam ini." "Ah," Charlie bertanya dengan heran. "Istri yang baik, bukankah kamu mengatakan bahwa aku bisa naik satu level? Saya telah terjebak di level ini lebih dari 3 tahun. Jadi saya harus dipromosikan." Claire malu dan marah, menginjak kakinya dan berkata, "Ya memang saya mengatakan itu sebelumnya. Tapi situasinya telah berubah dan akan tertunda untuk sementara waktu." Charlie bertanya dengan sedih, "Sampai kapan ditunda?" Claire berkata dengan marah, "Ditunda sampai ibu pulang." Charlie tertegun sejenak, tetapi ekspresi segera menjadi mengernyit. Elaine, kamu benar-benar hantu." Memikirkannya saja, Claire sudah berbaring di tempat tidurnya, dan berkata dengan marah, "Kamu tidak mengaku. Kalau tidak, aku akan mengantarmu ke kamar tidur di lantai bawah tanah." Charlie tidak berdaya, jadi dia hanya bisa berkata dengan marah, "Oke istriku. Saya tidak akan naik level dulu. Saya akan marah lagi jika ibu kembali." Malam itu, Charlie sangat tertekan. Dia bahkan menjadi lebih kesal pada Elaine. Ibu mertuanya ini,
Jika dia tidak mencuri kartu hitamnya, masalah tidak akan menjadi seperti ini. Jika ibu mertuanya jujur, dia pasti sudah tidur di kasur yang sama dengan Claire. Sepertinya wanita ini masih harus diberi pelajaran. Dia bisa saja menyapa Ishak untuk mengirim beberapa orang untuk memberi pelajaran kepada Elaine. Setidaknya biarkan dia belajar, dan di masa depan, dia tidak akan berani lagi mencuri barang orang lain, mencuri kartu bank orang lain dan pergi ke bank untuk menarik uang. Bab 844. Sangat kontras dengan Charlie. Jacob di lantai 3 tidak bisa tidur karena kesempatan menarik malam itu. Dia mengenang masa lalunya dengan Matilda. Dia benar-benar tenggelam dalam angan-angannya. Semakin memikirkan Matilda, semakin dia ingin membahasnya lagi. Pagi harinya, Jacob, yang tidak tidur sepanjang malam, tampak bersemangat. Dia sangat senang. Dia bangun pagi-pagi untuk mandi, mengukur bersih janggutnya hingga tidak ada satupun janggut yang tersisa. Dia menyisir rambut yang sudah beruban dengan rapi, menyemprotkan beberapa semprotan penata rambut. Lalu dia mengobrak-abrik lemarinya mencari pengaturan yang sudah lama tidak dipakai. Jas ini khusus dibuat di Hong Kong saat keluarga Wilson berada di puncak kejayaannya. Tuan Wilson tidak pelit memberikan uang saku. Dia selalu menjaga penampilan ketika dia keluar setiap hari. Sayangnya, kehidupan Jacob tahun ini tidak terlalu baik. Dia tidak mengubahnya, dan pengaturan ini masih cocok. Setelah mengenakan pakaian, Jacob melihat dirinya 10 tahun lebih muda di cermin dan menunjukkan senyum puas. Senyum di wajah Jacob sudah tidak bisa dikendalikan sama sekali. Dia percaya Matilda tidak akan kecewa saat melihat dirinya hari ini. Memikirkan hal ini, dia bersemangat, dan tidak sabar untuk segera berangkat ke bandara untuk menjemput dan bertemu Matilda lagi. Pesawat Matilda mendarat lebih dari pukul 10. Jacon turun dulu ke ruang makan. Di ruang makan, Claire dan Lorin sedang duduk makan minum susu. Charlie masih sibuk di dapur menggoreng telur dan daging. Lorin adalah orang pertama yang melihat Jacob dan berkata dengan terkejut, "Wow, Paman terlihat sangat muda hari ini. Benarkah?" Jacob malu tersenyum dan bertanya, "Apakah bagus?" Lorin mengacungkan jempol. "Bagus sekali." Claire mengangkat kepalanya saat ini dan melihat ayahnya mengenakan setelan favoritnya. Dia bertanya dengan heran, "Ayah, mengapa kamu mengenakan jas ini?" Jacob menjelaskan, "Ada sesuatu yang harus saya lakukan hari ini. Seorang teman lama kembali dari luar negeri dan akan mendiskusikannya untuk makan bersama." Jacob berkata lagi, "Oh ya, Charlie akan menemaniku di siang hari. Jadi kalian jangan pulang untuk makan di rumah. Pesan makanan saja." "Ayah," Claire berkata dengan sedikit ketidakpuasan, "Ibu masih hilang. Saya berharap kamu dan Charlie pergi bersama saya hari ini untuk mencari." "Mengapa kamu ingin makan bersama dengan teman lama?" Jacob berkata, "Temanku sudah sampai, jadi aku harus mendiskusikannya." Claire berkata dengan marah, "Tapi ibu hilang. Kamu seharusnya menolak ibu dulu. Kamu malah membuat dengan teman. Ayah dan ibu pasangan menikah, kan?" Jacob mengangguk dan berkata, "Ya, kami pasangan." Setelah dia selesai berbicara, dia menambahkan, "Tapi kami sudah berpisah." Claire terdiam karena sangat marah. Pakaian ayahnya sangat formal dan bahkan gaya rambutnya sengaja dirapikan. Dia pasti akan bertemu dengan teman wanita. Selain itu, ayah mengatakan temannya baru kembali dari luar negeri. Mungkin itu cinta pertama yang dikatakan ibunya. Dia merasakan gelombang kemarahan memikirkan ibunya masih hilang. Sementara ayahnya berdandan dan pergi makan dengan cinta pertamanya. Jacob berkata dengan serius saat ini, "Kita bisa mencari ibumu kapan saja. Tapi aku sudah membuat janji dengan temanku untuk makan hari ini. Ini masalah penting. Setelah makan aku akan mencarinya bersama Charlie." Claire berkata, "Pergilah sendiri. Charlie akan menemaniku." "Tidak bisa," Jacob menjawab dengan tergesa-gesa. "Aku tidak bisa pergi sendiri. Itu tidak pantas. Atau Charlie yang mencari ibumu. Kamu pergi bersamaku." Bab 845. Saat mendengar ayahnya meminta untuk menemani bertemu cinta pertamanya, Claire menolak tanpa ragu. "Aku tidak akan pergi." Jacob merentangkan tangannya. "Kalau begitu Charlie pergi bersamaku. Salah satu dari kalian harus ikut denganku." "Kamu," Claire marah dan bertanya,
Lebih penting makan dengan teman sekelas lamamu, atau menemukan ibu. Apakah itu lebih penting bagimu, ayah? Jacob berseru. Sudah jelas. Tentu saja lebih penting makan dengan teman sekelas lamaku. Ayah, meskipun Claire selalu baik hati, saat ini dia sangat marah. Pada saat ini, Jacob berkata dengan cuek, Claire, kamu harus memahami satu hal. Dunia ini tidak berputar di sekitar ibumu saja. Ada 4 orang anggota keluarga ini. Saya dan ibumu. Kami masing-masing memiliki kebutuhan kami sendiri. Kamu bisa berputar di sekitar ibumu. Tapi kamu tidak bisa memaksaku dan Charlie untuk berputar di sekitar ibumu. Apa kami tidak memiliki kehidupan sendiri? Apa kami tidak memiliki kebutuhan sendiri? Berbicara tentang ini, Jacob melanjutkan dengan penuh semangat. Jika ibumu tidak kembali, apa aku tidak bisa melakukan apapun? Apa aku harus selalu pergi mencarinya? Jika dia tidak dapat ditemukan dalam kehidupannya, maka aku tidak bisa melakukan hal lain. Jika itu masalahnya, maka aku lebih baik pergi dari rumah. Mengapa repot-repot? Claire tiba-tiba terdiam. Meskipun dia tahu bahwa apa yang dikatakan ayahnya salah, dia harus mengakui bahwa ada beberapa kebenaran dalam apa yang dia katakan. Ayah telah ditekan oleh ibunya selama bertahun-tahun, dan sekarang ibunya menghilang. Baginya, itu seharusnya melegakan. Dia mendapat kebebasan. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa berkompromi. Saya tidak setuju ayah ingin makan bersama teman lama. Tapi setelahnya, ayah harus membantu menemukan keberadaan ibu. Oke, Jacob berulang kali setuju dan berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir, aku akan melakukan yang terbaik nanti. Kebetulan Charlie keluar dengan telur goreng dan bacon. Melihat pakaian Jacob, dia berkata dengan terkejut, sial, ayah, kamu tampan hari ini. Jacob tersenyum dan berkata dengan gembira, bagaimana, aku masih menarik. Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum, tentu saja. Claire di samping menggosok pelipisnya dan berkata kepada Charlie, kamu teman ayah menemui teman sekelasnya siang ini. Setelah makan, cari ke ruang mahjong dan tempat lain. Cari dan tanyakan apakah ada yang melihat ibu. Charlie langsung setuju dan berkata, baiklah istriku. Aku akan pergi dengan ayah setelah makan siang. Pada saat yang sama, tahanan di rutan juga mulai sarapan. Elaine tidur di toilet sepanjang malam. Dia kedinginan. Dia sangat lapar hingga hampir pingsan. Dia berharap sarapan untuk mengisinya. Dia tidak mau kelaparan. 2 orang yang mengambil makanan sudah kembali. Semua orang mengambil makanan. Elaine tidak berani. Dia menghampiri Jennifer dan bertanya dengan suara mengantuk. Sister Jennifer, bolehkah saya makan? Saya belum makan dari kemarin. Jennifer mengerutkan kening sambil makan bubur dan roti kukus. Dia bertanya, apa ringkasannya dengan saya jika kamu makan atau tidak? Apakah saya melarang kamu makan? Elaine berkata dengan wajah pahit. Aku takut kamu akan memukuliku lagi. Jennifer mencibir. Senang kamu tahu. Kamu bisa makan apapun yang kamu mau. Dan setelah kenyang, kamu akan berdetak lagi. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.